Saya boleh memperkenalkan diri ya, biar saudara-saudara kenal. Mungkin sebagian ada yang kenal saya, sebagian enggak gitu. Saya berasal dari Jakarta. Saya married ke Bandung, bertemu Pak Beni, menikah. Pak Beni gembala di Indramayu dan di Haugelis. Beliau sekarang sudah pulang ke rumah Bapak. Jadi saya adalah penerusnya. Saya biasa dipanggil Ibu Beni, tapi nama saya bukan Ibu Beni, nama saya Ibu Lociulan. Gitu. Jadi nama saya sehari-hari karena saya sudah terbiasa, saya nggak pernah dipanggil Ibu Lociulan. Saya selalu mengingat akan suami saya, jadi saya tetap dipanggil Ibu Beni. Jadi sepertinya saya tuh gimana ya? Karena saya sudah biasa dipanggil Ibu Beni, kalau dipanggil Ibu Lociulan tuh karena nggak biasa gitu rasanya, jadi gimana ya, jadi karena biasanya dipanggil Ibu Beni ya, jadi saya tetap aja saya Ibu Beni gitu ya. Saya ngegembalakan di Indramayu dan Haugelis. Saya punya anak 1, punya cucu 1, punya menantu 1, semuanya 1. Saya sekarang, suami saya sudah pulang ke surga, saya meneruskan ngegembalaan di Indramayu maupun di Haugelis. Itu saja kesaksian saya, biar kalau saya nggak bersaksi berarti kan nggak kenal, nggak cinta, bener nggak? Ya, jadi kenal bisa sayang sama saya, amin. Shalom semua, saya sudah memperkenalkan diri. Jadi saya mau semua jemaat, maaf ya, saya bukan mengajar, bukan menggurui, maaf, sama-sama kita belajar, amin. Ya, jemaat Tuhan setiap hari pasti ada dibentuk oleh Tuhan, karena Dia punya rencana untuk memanggil kita. Dia punya rencana dalam hidup kita, Dia memanggil kita. Jadi setiap kita pasti diproses setiap hari, amin. Setiap hari ada proses. Untuk apa kita diproses? Ayo kita tanya jawab. Untuk apa kita diproses? Amin, supaya kuat, dewasa, punya iman. Nah, itu tujuan Tuhan memanggil kita. Kita setiap kali diproses ya, melalui banyak cara, melalui banyak hal kita diproses. Karena kita dipanggil, dipilih, dibenarkan, ditetapkan menjadi anaknya. Jadi Dia proses kita untuk kita semakin hari semakin segambar dengan Dia, amin. Amin. Nah, jadi kita setiap hari diproses melalui teman, rekan sekerja, di kantor, di rumah, suami istri, entah suami entah istri pasti ada proses. Dengan anak, dengan menantu mungkin, dengan pembantu mungkin, pasti ada prosesnya ya. Ya, jadi sebenarnya segala sesuatu ada proses mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi kita dipanggil, dipilih, dibenarkan untuk dipakai Tuhan, tidak terjadi begitu saja. Pasti ada proses untuk pembentukan kehidupan kita, untuk bisa dipakai, diproses sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana, kita dipakai untuk apa? Prosesnya banyak. Kalau kita berulang-ulang prosesnya itu lagi, berarti kita belum lulus. Ujiannya banyak sekali ya. Jadi manusia tuh kita dipanggil karena Tuhan mencintai kita semua, amin. Ya, Tuhan ingin kita semua serupa dengan gambar Dia. Jadi ada proses, ada pembentukan supaya kita benar-benar tidak sama dengan orang dunia, amin. Dia inginkan setiap umatnya hidup benar-benar tampil beda, hidup benar-benar memancarkan kasih Kristus, amin. Ya, jadi lewat proses dari atasan maupun dari lingkungan, apalagi dari rekan sekerja sepelayanan ya, itu tidak mudah. Jadi prosesnya sangat sakit. Ya enggak sih? Ya enggak sih? Supaya kita tuh benar-benar naik imannya. Amin. Supaya kita benar-benar sesuai apa yang Tuhan inginkan. Amin. Prosesnya tuh sangat luar biasa. Tapi di dalam proses itu apa respon kita? Dalam proses itu ternyata anak Tuhan tuh aduh begini ya, balik lagi. Cilaka. Diproses sedemikian rupa untuk kita
kita menjadi orang yang benar-benar memancarkan kasih Kristus. Amin. Sakit semuanya juga, nggak ada yang nggak sakit. Betul? Tuhan tuh luar biasa mengasihi kita. Kita dipanggil, dipilih, diproses, dibentuk supaya kita benar-benar menjadi anak yang tahan banting. Jadi diproses dulu supaya kita benar. Kalau nggak ada proses, anak yang gampangan. Begitu nggak ada proses, ikut Tuhan melayani, jatuh. Percaya nggak? Menghadapi ini itu yang begitu sakit, ternyata luar biasa ya ikut Tuhan. Lebih-lebih dari orang dunia jahatnya, katanya, ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya dan tidak, puji Tuhan. Tapi memang ternyata begitu, prosesnya sakit sampai banyak yang keluar. Kalau nggak tahan, tapi kalau kita sadar, kita diproses untuk dipakai oleh Tuhan. Apa tanggapan kita? Kita selalu, aku siap. Aku supaya begini. Dulu saya ingat waktu saya baru pertama kali bertobat sama suami saya. Saya di gereja kecil sana. Saya bilang waktu saya di dunia juga nggak gini-gini amat gitu. Begitu saya ikut Tuhan, waduh luar biasa. Tapi doa nangis. Tapi Tuhan kasihan sama saya, doa terus ya. Tuhan bicara, saya memperlihatkan seperti itu supaya Anda nanti dipakai Tuhan tidak seperti itu. Amin Tuhan, saya bangkit. Saya bangkit sejak itu. Suami saya benar-benar cingkrak benar. Aku diperlihatkan supaya, karena kita kan gak ada yang ngajar. Kalau bukan Tuhan sendiri yang ngajar, bukan? Ya kan? Diajarnya dengan demikian caranya. Diproses. Jadi saya lihat, ternyata, iya ya. Jadi tidak mudah jadi seorang gembala. Tidak mudah. Sesuai dengan perkataan dan perbuatannya harus sama. Ya, kalau cuma di mimbar ngomong, maaf ya pendeta, maaf saya juga pendeta. Maaf, cuma ngomong aja gampang. Anak Tuhan cuma ngomong aja gampang, tapi lakukan apa tidak. Amin. Nah, itu tidak mudah. Jadi saya begitu bertobat, ternyata. Tapi Tuhan ngomongnya begitu. Nanti saya tidak seperti itu. Oke Tuhan. Jadi harus hati-hati. Harus benar-benar memancarkan kasih Kristus. Harus Kristus nyata dalam diri kita. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa proses harus terjadi? Itu yang Tuhan rencanakan dalam diri kita. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Segala proses untuk membentuk iman dan karakter. Banyak proses sesuai dengan rencana Tuhan. Kita diproses di bagian apa? Rencananya di bagian apa nih Tuhan pakai orang ini? Prosesnya pasti di situ. Sakit prosesnya pasti di situ. Jadi Tuhan ingin kita diproses di bagian ini. Itu lagi. Kalau belum selesai itu lagi. Sampai lulus proses itu. Amin. Ya. Jadi sehingga terjadi sesuai dengan rencana Tuhan di Roma 8 ayat 28. Mari kita baca. Saya ingin bukan saya yang khotbah. Jadi saya ingin kita sama-sama interaksi, sama-sama baca firman Tuhan. Saya terbiasa dengan jemaat di Indramayu. Jadi kalau saya khotbah, saya baca, jemaat semua baca. Jadi bukan kata saya. Jadi kalian Bapak Ibu semua tahu firmannya, bukan kata saya, kata firman Tuhan. Ya, yuk kita baca 8 ayat 8. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi kita dipanggil, jadi ada proses untuk kebaikan kita sesuai dengan panggilan kita. Panggilannya apa ini? Nah, waktu itu kan saya belum ngerti. Waktu saya sedang bertobat, suami saya, waduh ternyata gitu kan, diproses. Prosesnya di bagian sebagai gembala tuh seperti apa.
Oh, baru ngerti. Oh, jadi kan itu dibelajari bukan oleh manusia. Nggak ada sekolah di manusia kayak gitu tuh. Nanti bagaimana enggak? Itu Tuhan yang sekolahkan kita. Amin. Tuhan yang sekolahkan kita. Jadi kita diproses untuk kebaikan. Jadi nanti kalau saya jadi, Pak Beni bilang, saya kalau jadi gembala tidak, maaf bicara bukan ngejelekan hamba itu, bukan ya. Jadi memang diperlihatkan harus sesuai dengan perkataan dan perbuatan sama. Amin. Nah itu, jadi dibentuk untuk sesuai dengan panggilannya, panggilan agar Kristus nyata dalam diri kita untuk bisa dipakai sesuai dengan tujuannya. Jadi anak Tuhan kalau sudah diproses satu macam, kita juga harus hati-hati ya. Dipanggil untuk melayani, hati-hati dengan siapa kita bergaul. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita jangan kalau bisa, bukannya nggak boleh loh bergaul dengan orang dunia, bukan. Jadi kalau kita bisa memilah-milah agar kita tidak tercemar, ya. Jadi kita harus bisa, jangan sampai kita bisa terbawa arus seperti mereka. Kalau kita bisa membawa mereka, puji Tuhan. Jangan sampai kita terbawa sama mereka. Jadi kita harus hati-hati bergaul. Dengan siapa kita bergaul, itu menentukan ke depan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang benar-benar beriman, benar-benar hamba Allah, iman kita akan meningkat. Iman kita semakin hari semakin lebih. Soalnya kita sering mendengar dia, oh saya baca firman, oh saya bersekutu dengan Tuhan, oh saya menyediakan waktu untuk berdoa berapa jam gitu misalnya. Terus gini-gini, oh kan kita dengar, oh itu iman kita bangkit. Tapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang bukan Kristen, maaf bicara, maaf. Saya bukan ngejelekin, maaf, tidak ya. Jadi kan bicaranya semau dia. Ya enggak sih? Bicaranya semau dia. Kamu, emangnya kamu tuh apa gini-gini, bolak-balik baca firman, bolak-balik berdoa. Emangnya kamu ini gitu kan? Kamu tuh ini gitu. Begitu misalnya, gitu ya kan biasanya. Ya, jadi kita bergaul, hati-hati kita bergaul membawa kita dekat kepada Tuhan atau membawa kita jauh dari Tuhan. Kita harus sendiri lihat gitu. Ini bagaimana gitu teman kita ini. Kalau kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, ya puji Tuhan. Terus kita imannya semakin hari semakin naik. Amin. Yuk kita lihat ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik atau merusak pribadi kita. Dengan siapa kita bergaul menentukan kita ke depan. Jikalau kamu bergaul dengan orang-orang yang hidupnya benar-benar taat kepada Tuhan, setia dengan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan setia dan kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Ya sebaliknya tadi saya sudah katakan, kalau kita jauh daripada Tuhan, kalau kita bergaul jauh daripada Tuhan, kita akan semakin hari semakin jauh. Amin. Jadi mereka biasanya begini, kalau orang dunia kan yang dilihat tuh kekayaan. Orang kalau berhasil tuh kan dari kekayaan, ya enggak? Oh saya enggak ikut Tuhan juga saya diberkati, saya enggak doa-doa juga saya diberkati gitu kan. Jadi kan kadang-kadang kita kepikir juga ya, iya enggak sih? Kepikir iya juga ya gitu kan. Namanya manusia, kalau terus dimasukin yang tidak baik lama-lama masuk enggak sih? Pasti masuk, nggak mungkin enggak. Apalagi kalau orang itu yang ngomong berduit, ya enggak, ikut saya aja, nanti ada koneksi dari sini, dari situ, dari sini, situ. Itu bahaya. Ke depan kita mau jadi apa? Manusia pasti apa? Mati. Nah, bagaimana kita nantinya? Mau kemana kita kalau nggak kenal Tuhan? Kemana? Saya mau tanya, kemana? Nggak tahu ya kemana. Tapi kalau kita kenal Tuhan, sudah pasti kita ke surga. Amin. Jadi kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bergaul dengan orang-orang yang seiman. Amin. Bawa rohani kita lebih dekat.
lebih dekat dan lebih dekat. Amin. Ya, jadi kita harus benar-benar bergaul dengan orang yang setia kepada Tuhan. Jadi perkataannya pun firman Tuhan di dalam hati dimasukkan setiap kali baca firman, merenungkan firman. Jadi setidaknya hati dan pikiran kita dimasukin kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau enggak pernah, jangan harap keluar perkataan firman. Tapi kalau kita setiap kali berbicara tentang firman, tentang kebenaran, sudah pasti yang keluar di dalam hati kita yang benar. Amin. Yang benar. Jadi perkataan kita pasti perkataan firman. Amin. Yang membangkitkan iman setiap orang. Jadi apabila kita dekat dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, perkataan firman keluar dari lubuk hati, dari bibir kita. Jadi kalau saya pernah dengar ya orang ngomong, dia tuh baik sebenarnya, hatinya nggak seperti itu. Bener nggak sih? Nah, jadi segala sesuatu keluarnya dari mana? Dari hati. Orangnya baik, tapi perkataannya begitu. Tapi dia sebenarnya hatinya baik. Bener gitu? Enggak. Tentu hatinya kotor. Makanya ngomongnya itu. Jadi kalau yang isinya firman, yang keluar firman. Tapi kalau isinya yang lain, yang keluarnya yang lain lah. Itu gitu ya kan? Iya kan? Benar gak sih? Iya, itu datangnya dari hati. Makanya kalau hatinya benar, keluarnya yang benar. Hatinya buruk, keluarnya yang kepahitan. Pastinya juga, nggak mungkin enggak lah. Iya kan? Jadi apa yang di dalam hati, itulah yang keluar. Amin. Ya itulah. Jadi kita perkataan membawa kita jauh dari Tuhan. Kalau kita memperkatakan yang tidak benar, kita akan berdampak. Kalau perkataan kita tidak baik, pasti dampaknya tidak baik. Nggak mungkin kita perkataan tidak baik terus kita dampaknya baik, nggak mungkin. Jadi perkataan baik membawa dampak yang baik, perkataan buruk membawa dampak jauh daripada Tuhan. Amin. Ya pastinya juga begitu, nggak mungkin enggak lah. Di mana-mana juga pikirannya pasti begitu. Amin. Di Yakobus 3 ayat 8. Mari kita baca 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak menguasai dipenuh racun dan kematian. Jadi kayak kapal yang besar tuh, besar, dikuasai dengan kendali yang kecil, nakoda yang kecil, setirnya. Begitu pula manusia. Ya, jadi perkataan memiliki kuasa yang membawa dampak, pengaruh negatif atau positif. Kehidupan memicu perkataan memicu pertengkaran, perselisihan. Ya enggak? Kalau apalagi kita ngomongnya sombong banget ya, tinggi banget ya, pasti ada orang yang sirik, ya enggak? Sombong amat itu. Emangnya dia doang? Emangnya gini nih? Gue juga bisa, gue begini. Lama-lama jadi bentrok. Lama-lama jadi begini. Nah itu perkataan. Jadi hati-hati dengan perkataan. Kalau kita memperkatakan, terutama suami istri atau kepada anak, hati-hati. Ini berbahaya. Kalau kita ngomong setiap hari, tidak baik. Nanti dia sudah dewasa, akan kerja, sulit untuk menerima pekerjaan di mana-mana, nolak. Karena kutuk yang dapat anak itu. Saya sudah lihat, makanya saya baru kemarin bilang waktu saya doa malam, saya bilang, kenapa ya anak itu bikin lamaran segitu banyaknya, sampai 150 lebar bikin laporan ke sana ke sini. Nggak ada satupun yang manggil dia. Kenapa? Nah, saya tuh ngomong, iya karena dia dari kecil begitu begini. Nah, itu makanya hati-hati orang tua.
berkata sama anaknya harus benar-benar nih positif yang dikatakan, bukan yang negatif. Cari usaha nanti susah, percaya sama saya. Udah bikin kemana-mana gak ada yang satu pun manggil, karena kutuk yang ada dalam diri kita. Itu kan yang celaka siapa? Anak kita celaka, kita juga sama kan? Ya kan? Aduh kasihan amat, bener gak? Kita gak sadar dulu kita kutukin dia. Ya kan? Nah, jaga hati-hati perkataan kita. Saya bilang sama anak saya, Hanwin, mama ngomong sama kamu sekarang. Ina, ingat ya, anak selalu ngejengkelin memangnya juga. Apalagi nakal, ya kan? Ya kan? Ini saya ngomong, mumpung dia masih kecil. Jadi ngomong tuh harus hati-hati. Perkataan, kalau dia nakal, aduh anak ini baik tuh kamu tuh. Iya kan? Jangan kamu nakal, kamu ini. Jadinya apa nanti? Kasihan, bukan apa-apa. Kita sudah ngutuki dia. Dia tidak dapat berkat. Percaya. Saya pernah lihat ada seorang pendeta nikahkan anaknya. Saya lihat, kok kenapa dia yang minta maaf sama anaknya? Saya tuh bingung. Pertama saya nggak ngerti. Jadi dia nikahin, terus udah ini itu udah acara, udah pemberkatan, udah selesai. Papahnya naik ke atas di mimbar. Dia sedekuk kakinya ke lantai. Suami istri menghadap anak menantunya. Maafin saya, mungkin papa dulu waktu kecil mungkin membuat kamu sakit hati, mungkin perkataan papa begini begitu bla 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 bla. Selesai, papanya duduk di kursi, anaknya sedekuk, ngomong juga begitu. Jadi saling memaafkan. Ternyata benar itu anak begitu dia nikah, wah usahanya luar biasa. Wah dahsyat kata saya. Bener ya, kalau orang tua semua sadar kayak gitu mau puji Tuhan ya enggak? Kita mau kan anak kita semua berhasil ya enggak? Siapa sih yang mau punya anak susah gitu kan, enggak mau ya? Kita udah begini, kalau bisa kita berubah, bener enggak? Ya kan? Oh jadi saya bilang, oh bener itu tuh luar biasa itu hamba Tuhan, rendah hati. Luar biasa, dia mau sedekuk di kaki anaknya, dia minta maaf, bla 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 bla. Setelah itu anaknya sedekuk sama papanya, minta maaf, saya ampuni papa, gitu. Ternyata luar biasa, benar hasilnya, dampaknya luar biasa. Itu yang Tuhan ingini, amin. Kita mau semua anak Tuhan harus seperti itu, amin. Ya, semua harus seperti itu, supaya kita memiliki dampak yang luar biasa bagi anak menantu cucu, amin. Supaya kita benar-benar menjadi contoh bagi orang lain, amin. Iya, itu yang kita rindukan. Kita berdampak. Ya, perkataan sungguh sangat berkuasa. Jadi kita harus hati-hati memperkatakan segala sesuatu. Anak Tuhan harus jaga hati dari segala perkataan orang lain, ya. Jadi jaga perkataan bukan kita aja, tetapi kita juga harus jaga perkataan dari perkataan orang lain. Kita jangan nyimpen perkataan orang lain, itu bahaya loh. Bisa membunuh, bisa kita mati rohaninya, percaya gak? Percaya gak? Apalagi yang bayi rohani diperkatakan, kamu ikut Tuhan begitu begini. Ternyata dia bilang, duh ikut Tuhan teh gila pisannya orangnya ya, begini. Dulu saya nggak ikut Tuhan nggak begini, saya ikut Tuhan begini. Itu hati-hati nih mulut kita, terutama para pelayan Tuhan. Ya, saya ingatkan, bukan mengajar, tapi harus, amin. Ya, hati-hati perkataan supaya tidak membawa dampak yang negatif. Membunuh dengan perkataan itu bahaya, amin. Ya, jadi hati-hati berkata-kata, harus. Kebanyakan kan orang Indonesia ya, orang Indonesia tuh ngomong dulu baru mikir. Kita harus mikir dulu baru ngomong. Jadi kita mikir dulu, nanti kalau saya ngomong begini nih, bagaimana terhadap orang itu. Harus dipikir dulu baru di ngomong. Jangan ngomong dulu baru udah begini, orangnya udah kecewa. Oh saya ngomong ke gereja gini, aduh saya maafin saya. Aduh diaken lagi ya. Aduh anak Tuhan lagi ya. Kalau bisa jangan begitu ya, kita harus berubah. Jadi kita harus siap nih dengar firman Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan ngomong, pasti hamba Tuhan ngomongnya yang baik bukan?
Ya, kita harus dengar juga, bukan hanya mendengar. Masuk sini ngelempar lagi ke situ, bukan. Masuk sini dan lakukan. Bukan hanya dengar, lempar lagi. Ya selamanya begitu aja, enggak tumbuh-tumbuh. Duduknya di situ-situ aja, hidupnya begitu-begitu aja. Tidak ada pertumbuhan. Amin. Ya, jadi anak Tuhan harus jaga perkataan orang lain, diproses sebagaimana kita menanggapinya proses itu. Ya, kita harus menjaga hati dari perkataan. Jadi gini, orang ngomong apa-apa, kalau kita benar-benar siap, ditolak di dalam nama Tuhan Yesus, tapi jangan di depan dia. Jadi ngomong gini, kamu tuh ya itu tuh. Saya maaf bicara nih ya, saya dulu disebut kere sama orang. Itu nggak bisa tidurnya 3 hari 3 malam. Percaya gak? Saya tuh dulu emang saya susah, saya akui saya susah. Saya mau beli rumah, mungkin tahu ya yang namanya ingve, tahu nggak isi ingve? Tahu kan? Nggak tahu ingve? Arisan yang tidak ada bunganya. Arisan yang tidak ada bunganya, tapi satu orang 500.000. Dulu tuh saya tuh arisan banyak, saya nggak ada arisan karena saya pengen beli rumah. Saya terang-terangan, saya nggak pernah nutup ini tuh ingve. Nah, dia tuh ngomong apa? Ada satu orang begini, dia kan ngomongnya apa? Kamu dagang elektronik, penghasilan kamu berapa? Sekarang kamu mau beli rumah, kamu tuh kere. Waduh, sakitnya luar biasa. Kamu tuh kere, kamu mau beli rumah, kapan lunasnya? Sekarang utang, duitnya dari mana untuk bayar? Itu sakit kan? Sakit bukan? Itu mah nggak bisa tidur. Maaf ya, saya minum dulu ya. Nggak bisa tidur. Bu, maaf Bu, yang itu aja. Ya. Sorry ya, saya memang agak serak. Terima kasih. Terus kere, saya tuh nggak bisa tidur tiap hari. Nangis, tidur. Saya ampuni dia Tuhan, saya tuh nungging. Ampuni dia Tuhan, ampuni dia Tuhan. Tapi nggak bisa. Itu sukar. Tapi saya tuh benar-benar begini, Tuhan, terima kasih atas didikanmu. Udah lepas ini? Enggak, boro-boro lepas. Sakit soalnya disebut kere tuh. Iya enggak? Kere, kamu tuh kere. Waduh, luar biasa. Rasanya tuh orang nggak pernah ada yang ngomong kayak gitu kali ya. Apu saya dikere-kere gitu. Aduh ampun, temen dekat loh. Main bareng, tiba-tiba ngomongnya kayak gitu. Aduh, nyeri yang tampur. Terus saya bilang, tapi saya ngomongnya, saya ampuni Tuhan. Saya agak serak soalnya, jadi ini rada gatal. Saya ampuni dia Tuhan, tapi nggak bisa. Sampai 3 hari, terus pada akhirnya teman saya itu datang. Saya nggak ke gereja karena saya sakit ya. Sakit, saya digituin bener-bener sakit loh. Nggak mudah loh untuk mengampuni. Tapi ngomong nih di dalam mulut nih, ngomong saya ampuni. Tapi nggak bisa lagi tidur enak-enak jam 2 malam bangun. Saya ampuni dia, tapi nggak bisa, sukar. Akhirnya teman saya datang. Dia bilang gini, Cu, kamu harus bisa mengampuni. Saya juga mau mengampuni, bukannya nggak mau, tapi susah ini tuh. Lagi tidur tuh bisa bangun, bisa bilang saya ampuni, tapi nggak bisa lepas. Bagaimana caranya? Saya juga bilang begitu, karena saya juga baru bertobat waktu itu. Akhirnya teman saya bilang, nanti saya panggil orangnya. Waduh, panggil orangnya bagaimana? Nanti saya menghadapi dia. Iya, nanti kamu ngomong aja, kata dia. Kamu berani dipertemukan? Berani sih, kata saya. Akhirnya dipertemukan, teman saya manggil. Datang dia ke rumah saya. Acu, maaf ya, kamu tuh sakit hati sama saya. Saya pernah ngomong apa? Cu, kamu ucapin. Astaga, suruh saya yang ucapin, coba. Luar biasa. Wah, Tuhan tuh dahsyat. Saya ngomong langsung di depan dia. Kamu pernah ngucapin saya, Ingwe, kamu gak bisa bayar, kamu tuh kere. Langsung saya nangis. Wah! Dia langsung peluk saya. Dia tangkap saya. Dia bilang, saya maafin kamu. Dia ingat dia ngomong kayak gitu.
Apa dia sadar? Dia ngomong kayak gitu. Kagak, begitu saya ucapin dia baru sadar. Aduh maafin saya acu, kata dia. Ya saya sudah maafin. Setelah itu baru lepas. Coba, iblis tuh ngikat di sini nggak bisa. Begitu dia peluk saya nangis, udah ucapin gitu, saya nangis luar biasa. Dia langsung peluk saya, dia tangkap saya. Acu saya maafin. Maafin saya, acu maafin saya. Saya juga mau maafin kamu, kata saya. Saya itu pengen maafin kamu, tapi nggak bisa. Saya bilang, bukannya saya nggak mau maafin kamu, nggak bisa. Saya bilang begitu. Oh iya, sekarang kita sudah. Ini main lagi, biasa lagi. Coba, dengan Tuhan tuh luar biasa. Akhirnya saya sekarang ini saya orang mau ngomong apa kayak bodo amat. Nah itu ujiannya berat, itu tuh ujian tuh nggak mudah. Tapi begitu saya seperti itu, setengah tahun kemudian Pak Beni dipanggil jadi gembala. Saya baru sadar, saya dipersiapkan untuk bersih hati saya tuh. Dipersiapkan untuk menjadi orang yang benar. Amin. Amin. Nah, jadi kita dipersiapkan untuk menjadi orang yang benar. Di Amsal 4 ayat 23. Ya. Kita harus menjaga benar-benar jaga hati. Jadi orang ngomong apa tuh kita jangan simpen. Harus jaga hati itu benar-benar kata firman Tuhan, jagalah hatimu, ya kan? 1 2 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Jadi orang ngomong apa tuh jangan tersimpan. Jadi harus dijaga tuh benar dijaga. Orang ngomong sebodoh ya, orang mau ngomong kere, orang mau ngomong apa, kalau kita udah kuat masa bodoh, yang penting hati kita bersih. Kalau kita ngomong itu kan berarti menyimpan kepahitan, ya enggak? Orang yang menyimpan kepahitan pasti kanker, percaya enggak? Bener, saya ngomong keras nih. Soalnya ada beberapa orang yang kanker, saya tanya apa sih permasalahan sampai kamu seperti ini? Sakit hati. Dari kecil begitu, begini, orang tua begitu, begini, begitu, begini. Waduh, mesti rekonsiliasi itu. Akhirnya ditangani rekonsiliasi, tapi tetap mati karena sudah kanker stadium 4. Makanya orang yang nyimpen kepahitan akan menjadi kanker. Saya ngomong terang-terangan begini. Saya udah lihat beberapa orang kanker begitu asalnya karena hati sakit, pahit, diperlakukan tidak adil sama orang tuanya. Ya, jadi kita harus jaga hati, jangan sampai timbul akar kepahitan. Ya, sorry, aduh. Perkataan seperti pisau menusuk amat dalam. Waspada dengan perkataan orang. Jadi kita bisa jaga perkataan kita, bahwa kita menjauhi perkataan yang seperti itu. Kita jauhi orang-orang yang memperkatakan hal-hal yang buruk tentang seseorang. Ingat, kita dipanggil. Tentunya Tuhan punya proses yang lebih lagi spesifik sesuai dengan panggilan sebagai seorang yang percaya, ya kan? Jadi kita dipanggil nih, kita dipersiapkan. Sejak itu kan saya dipanggil menjadi gembala di Cirebon dulu. Nah sejak itu saya baru sadar, saya dipersiapkan Pak Beni juga. Jadi banyak proses Pak Beni, mengalami proses Pak Beni. Pak Beni itu orangnya keras luar biasa. Tapi saya salut sama dia. Saya banyak belajar sama dia. Keras, tapi dia bisa mengampuni. Walaupun orang nekan dia, walaupun orang melakukan segala sesuatu, dia tetap tenang. Dia tetap baik. Dengerin, waktu dia dipercayakan sama Pak David untuk ngurusin di Pamanukan, ada maaf bicara. Jadi ada seorang gembala berusaha untuk mencegah supaya Pak Beni jangan buka di sana. Karena di sana tuh udah ada GBI, udah ada 2 di Pamanukan. Jadi bagaimana caranya supaya di-cut gitu. Di-cut. Jadi Pak Beni, kalau di-cut ya udah, apalagi dia atasan perwil gitu kan. Jadi ya sudah, Pak Beni, saya tuh benar-benar salut, sudah digini, Beni kamu tuh gak boleh begini. Udah, wah, benar-benar saya salut sama dia. Suatu saat dia butuh dana, dia panggil Pak Beni, dia bilang Pak Beni kan gembala yang hebat, gembala yang baik. Itulah muji dulu lah ya. Iyalah, muji dulu lah. Pak Beni gembala yang hebat, gembala yang baik. Sebab ini saya butuh dana. Gereja saya di Medan apa di mana? Anak saya yang pegang, belum selesai kata dia. Tapi Pak Beni bilang, oke, beres.
Bapak mau berapa nanti saya kirim. Dia nggak ngomong berapa, tapi Pak Beni kirim 25 juta. 25 juta. Dia begitu dikirim 25 juta. Kan biasa jarang orang paling kirim 5 juta gitu kan ya. 3 juta, ini 25 juta. Sampai dia kaget. Saya bilang, aduh, saya jadi malu ya sama Pak Beni. Saya bilang, kenapa Pak malu? Saya tuh udah berusaha sama Pak Beni ngehalangin, kata dia. Tapi ternyata Pak Beni tuh bener-bener salut saya sama dia katanya. Tapi ada juga pendeta yang di Cikampek bilang begini, bukan Petrus ya. Dia bilang begini, Pak Beni tuh luar biasa ya. Kenapa Pak? Saya bilang, iya dia tuh udah dihalangi, udah diapain. Ternyata dia juga tahu Pak Beni kirim uang tuh segitu banyaknya. Saya tuh salut sama dia loh. Orang ngomongin dia apa, tapi dia tetap baik. Nggak ada loh pendeta model dia, kata dia. Kata orang itu, bukan kata saya loh, kata orang itu. Ada loh pendeta model dia. Masa Pak ada kali, kata saya. Ada kali. Nggak ada. Mana? Ada orang dimarahin gitu bisa ngasih. Udah ditolak-tolak, nggak boleh bangun gereja, dihalang-halangi. Tapi dia minta duit kok tetap dikasih ya. Luar biasa Pak Beni. Tapi bener ya loh. Saya banyak belajar sama Pak Beni. Luar biasa Pak Beni. Kalau dikasih PK, ini ada, maaf, orang Tanjung dekat jemaat saya. Ini ada. Dia suka ngasih ke Pak Beni tanpa dilihat. Itu pasti dia ngasihnya besar. Ada orang datang, Pak Beni saya butuh duit, langsung dikasihkan. Tidak dibuka, tidak dilihat. Di depan orangnya ngasih. Sampai maaf bicara ya, maaf. Aduh Pak Beni seperti orang gak butuh duit katanya. Kata hamba ini. Seperti gak butuh duit. Tapi memang dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Saya bukan menyombongkan diri, saya bukan mengagungkan Pak Beni. Kita belajar loh. Saya belajar loh. Seperti itu tidak mudah. Saya juga ngasih lu banyak-banyak, gue juga butuh ya Kak. Ya gak sih? Iya ngasih lu banyak-banyak, gue juga kurang, bener gak? Kalau dia gak pernah mikir begitu. Gak pernah mikir, oh saya juga kurang. Ngapain saya kasih banyak-banyak? Enggak, dia mah pokoknya ada orang butuh, kasih. Ada orang butuh, kasih. Tapi saya juga nggak pernah bilang begini sama dia, Pak jangan ngasih. Nggak berani saya nggak berani. Itu karena Tuhan yang gerakannya. Jadi kita sebagai istri juga jangan menghalangi kalau dia mau memberi kepada siapapun. Kalau kita menghalangi berarti kita menghalangi berkat, ya nggak? Saya nggak berani itu kalau dia ngomong begini begitu. Orang kasih, orang butuh kasih. Ada seorang pendeta dari Haurgelis datang begini, Pak Beni, nanti kalau saya mati beliin peti ya. Mikir jauh-jauh amat, entah kamu dulu, entah saya dulu mati. Mikirnya jauh amat, kata dia. Jangan mikir begitu, bersandarlah kepada Tuhan, kata Pak Beni. Kata saya, enak aja ya itu teh, enak aja beli peti, kata saya. Saya ngomong begitu. Apa tuh jangan ngomong kayak gitu. Iya kata saya teh, siapa dulu yang mati? Ternyata benar Pak Beni dulu yang mati, dianya masih hidup. Dianya masih hidup. Itu Pak Beninya udah mati, dia masih hidup ternyata. Sampai akhirnya dia malu juga sama saya. Dia bilang gini, ternyata Pak Beni umurnya pendek ya katanya. Dia udah umur 80 lebih loh. Dia kuat loh, luar biasa itu orang teh. Hamba Tuhan itu luar biasa. Benar ya. Jadi kita harus jaga perkataan orang, kita diproses sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita untuk kita semakin hari memiliki buah yang matang, buah apa yang sudah ada dalam diri kita, ya. Jadi kita harus jaga itu semuanya itu supaya kita benar-benar dipakai Tuhan memiliki buah yang baik yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Jadi hidup sesuai dengan nilai-nilai kekristenan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Efesus 4. Mari kita baca 1, 2, 3. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah buanglah dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Penuh kasih, mesra dan saling mengampuni dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi kita harus
bercontoh kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan agar orang percaya meninggalkan semua perilaku negatif, buang semua yang jahat tadi yang kita sudah baca, ya, ganti dengan kasih, sayang, kebaikan, kesabaran, kemurahan, yaitu buah roh. Jadi kita diproses, kita harus memiliki buah roh yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Amin. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi dan mengampuni sama seperti Kristus mengampuni kamu terlebih dahulu. Jadi kita sebagai orang percaya tadi sudah dibentuk, kita harus belajar memiliki buah roh, dan yang ketiga kita harus memiliki satu kerendahan hati. Kita sebagai anak Tuhan kita harus memiliki kerendahan hati. Salah satu sifat yang penting dalam kehidupan orang percaya yaitu kerendahan hati. 2, harus bisa menerima kritik. Kita kalau dikritik orang, kita oh iya memang saya kurang ya, jadi dikritik di bagian ini, ya itu memang kebaikan buat memperbaiki kita, untuk kita lebih lagi. Amin. Jadi kita harus bisa menerima kritik atau saran orang supaya kita lebih baik lagi. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi itu buah roh ya. Jadi kita harus bisa orang lain lebih dulu daripada diri kita sendiri gitu. Terus jauhkan dari mulut kita segala kebohongan, segala bohong, tipu muslihat, segala sesuatu dijauhkan dari mulut kita. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi anak Tuhan harus punya ketaatan. Ya, ketaatan adalah suatu perilaku kita yang menunjukkan kepatuhan kita terhadap perintah dan kehendak Tuhan. Kepada orang yang kelihatan saja kita biasanya tidak. Kepada orang yang kelihatan saja biasanya hamba Tuhan, yuk kita masuk menara doa yuk. Pendeta ngomong, yuk kita masuk menara doa. Yang taat ikut, yang gak taat gak pernah datang. Sama yang kelihatan aja gak taat, apalagi yang gak kelihatan. Tuhan Yesus boro-boro taat. Jadi kita harus taat pada yang kelihatan, yang tidak kelihatan apalagi. Amin. Nah, kita harus taat kepada yang kelihatan, soalnya dia wakil Allah. Benar gak sih? Kalau di sini nggak ada, di sini mah baik-baik semuanya. Di sana sini. Ya, tapi saya ngalami itu. Soalnya saya kalau ngomong begini-begini nggak pernah dengar, sudah saja. Urusan dia sama Tuhan, bukan urusan saya, ya nggak. Yang penting kita sudah ngomong. Yang penting saya sudah sampaikan. Dia taat atau tidak urusannya sendiri sama Tuhan. Pokoknya yang penting gembala di sini sudah bicara urusannya, yang penting dia sudah sampaikan segala sesuatu ini itu. Kalau tidak taat ya urusannya sendiri. Mau ikut Tuhan apa enggak? Gitu kan? Ya enggak? Yang tidak kelihatan harusnya lebih lagi kita taat karena dia adalah roh, karena dialah Tuhan. Amin. Amin. Kita manusia biasa, tapi kebanyakan orang, bukan kebanyakan orang, tidak. Jadi kebanyakan ya. Ibadah berapa lama sih? Berapa lama ibadah? 2 jam. Tapi 2 jam tuh enggak semua fokus pada hamba Tuhan, ngomong di pendeta di mimbar tuh ngomong apa-apa. Tapi kalau kayaknya udah lama sekali ngomongnya si pendeta nih, kayaknya udah bosen ya. Jadi lihat HP, ngobrol gitu kan? Iya kan? Biasanya begitu. Ya kan? Lihat HP, ngobrol, sibuk dengan urusannya sendiri. Makanya selamanya tidak naik imannya begitu aja. Dari dulu di situ aja duduknya tuh, nggak naik. Di situ aja. Kapan mau jadi pelayan Tuhan? Karena nggak fokus. Saya keras ya, terus terang saya keras. Jadi kalau firman Tuhan harus fokus. Memuji Tuhan, puji Tuhan, angkat tangan. Saya keras, jadi harus begitu. Jadi kalau kita memang umat Tuhan, kita dibentuk, kita harus taat. Supaya kita nanti jadi umpamanya. Tapi kan semua pasti akan jadi gembala, amin. Jadi pemimpin setidaknya, amin. Ketua kul juga pemimpin, amin. Ya kan? Jadi harus taat. Angkat tangan, harus fokus. Suruh begini ya begini, suruh begitu namanya ibadah. Harus taat, bukannya biarin bagaimana pendetanya aja lah. Urusan yang penting saya percaya sepenuhnya. Tapi masuk surga mah enggak kata pendetanya loh. Masing-masing. Ya enggak sih?
Iya, nggak boncengan. Suami istri juga tidak boncengan. Masuk surga. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Amin. Ya, kita sudah banyak dibentuk dalam kekristenan kita. Satu tadi karakter dibentuk supaya kita punya buah, ya kan? Dua, taat. Kita harus taat, kita harus fokus, kita harus setia. Iya enggak? Itu supaya kita memancarkan kasih Kristus, supaya kita hidup tampil beda. Kita benar-benar orang bisa lihat dulu dia tuh begitu ya. Tapi sekarang dia tuh luar biasa. Kasihnya nyata, kehidupannya hebat, luar biasa. Tamusinya seperti itu. Ada perubahan, amin. Jangan dari dulu begitu-begitu aja. Begitu-begitu, gak ada perubahan. Orang Kristen begitu-begitu. Sampai kapan? Begitu saja. Tuhan juga jengkel lihatnya tuh. Orang begitu-begitu aja. Ya gak sih? Maaf bicara, enggak. Tuhan gak begitu. Tuhan tuh baik. Tuhan tuh dahsyat, baik. Nggak seperti Ibu Beni, orangnya keras. Ya, maaf bicara. Enggak. Jadi kita harus benar-benar taat pada firman Tuhan. Umat Tuhan harus memiliki haus dan lapar akan firman. Itu nanti baru benar-benar kita di hadapan Tuhan benar-benar anak yang luar biasa. Amin. Kita harus memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita bisa serupa dengan gambarnya. Amin. Kalau kita tidak seperti itu, jangan harap. Amin. Jadi kita setiap anak Tuhan pasti Tuhan punya rencana memanggil kita, memilih kita. Dia ingin kita supaya kita baik, supaya kita seperti dia. Jadi diproses, dibegini, dibegitu. Supaya kita taat, supaya kita fokus, supaya kita semakin hari semakin sempurna, semakin hari semakin serupa dengan gambarnya. Amin. Nah, kita harus semakin hari semakin seperti itu. Seperti Tuhan Yesus yang Tuhan inginkan. Kita dibentuk sesuai dengan rencananya Dia. Jadi firman Tuhan terus hamba-hamba Tuhan berbicara di tempat ini untuk mengajar kita. Iman kita semakin hari semakin tumbuh. Kita menjadi orang yang benar-benar tampil beda di depan orang. Orang bisa melihat Kristus nyata dalam kehidupan kita. Gak usah kita banyak ngomong. Kalau kita dekat orang itu bisa bertobat. Harusnya seperti itu. Amin. Amin. Nah, itu saja. Tuhan Yesus tidak, firman Tuhan tidak diperpanjangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami boleh bersyukur dan terima kasih kalau hamba-Mu telah menyampaikan segala sesuatunya Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu boleh mendengar. Bukan hanya mendengar, tapi mereka boleh melakukan dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih, jadikanlah umat-Mu tampil beda. Jadikanlah umat-Mu yang memancarkan kasih Kristus. Mereka boleh memiliki karakter Kristus.